Halo, nama saya Reni Yasriadi. Kembali lagi pada learning journal yang kedua. Hari ini materi yang dibahas adalah analisis isu kontemporer. Materi analisis isu kontemporer ini memiliki 3 poin utama. Pertama adalah perubahan lingkungan strategis. Ada 3 subpoin pada poin ini, yaitu konsep perubahan lingkungan strategis, dan model insani yang meliputi intelektual, emosional, sosial, tambahan, etika moral, dan kesehatan. Intinya pada poin ini adalah bagaimana membuat sesuatu yang berbeda atau melakukan perubahan, namun dalam hal kebaikan. Seperti kita sebagai seorang ASN dapat menerapkan nilai-nilai ASN atau bela negara yang didapat dari laser ini ke kehidupan atau lingkungan kerja. Poin selanjutnya yaitu isu-isu strategis kontemporer, yaitu seperti korupsi, narkoba, radikalisme, money laundry, proxy war, dan misinformasi. Dan poin ketiga adalah teknik analisis isu, meliputi isu kritikal, konteks data dan fakta, teknik tapisan isu, dan teknis analisis isu. Langkah dalam menentukan isu pertama yaitu identifikasi isu. Dalam langkah ini penting diperlukan latar belakang isu itu dapat terjadi dan data fakta mendukungnya. Selanjutnya, deskripsi isu yang diperlukan antara lain uraian penjelasan isu tersebut, pihak-pihak yang dapat terlibat, dampak dari isu itu, dan apa keterkaitannya dengan tugas dan fungsi jabatan kita. 3 adalah pemilihan isu. Dalam langkah ini dapat menggunakan alat analisis seperti USG, APKL, ASTR, dan sebagainya. Perlu juga dilakukan survei ke pihak di unit kerja tersebut terkait dengan isu yang akan dipilih. Oleh karena itu, diperlukan pandangan objektif dalam hal ini. Selanjutnya, perumusan dan analisis isu. Langkah ini dapat menggunakan teknis analisis isu seperti SWOT, mind map, wishbone, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menentukan gagasan atau solusi dalam mengatasi isu tersebut. Tentunya solusi ini harus kreatif dan mempertimbangkan peluang dari sisi tugas dan kewenangan masing-masing. Materi yang belum saya kuasai hari ini yaitu bagaimana penggunaan alat analisis seperti USG, APKL, dan lain-lain, dan juga teknis analisis seperti SWOT, wishbone, dan lain-lain juga. Materi ini cukup teknis sehingga tidak dapat hanya dimengerti dengan membaca saja, namun perlu dilakukan praktek langsung cara penggunaannya. Dan juga saya juga perlu mencari banyak referensi sehingga dapat saya contoh cara penerapan dan penggunaannya. Terima kasih.